Epicentrum Kebenaran, karya Erastus Sabdono, diterbitkan oleh Rehoboth Literatur, dibacakan oleh Sonardo Enfantius. Bab 11. Judul: Konfirmasi dari Allah. Kalau Abraham dalam ketaatannya bisa menjadi sahabat Allah, kita dalam ketaatan seperti Yesus dapat menjadi anak-anak Allah. Penurutan atau ketaatan yang orang percaya harus miliki haruslah sesuai dengan standar yang Yesus tunjukkan, yaitu hidupnya sendiri. Dialah standar hidup anak-anak Allah yang dikehendaki oleh Bapa. Allah tegas dan berintegritas sempurna. Allah tidak mengurangi standar tersebut kapanpun, bagaimanapun, dan dimanapun. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak berpikir bahwa kalau kita sudah menjadi orang Kristen, secara otomatis sudah menjadi anak-anak Allah yang sah. Kalau selama ini dikesankan demikian oleh pihak gereja, kita harus sadar bahwa pengesahan sebagai anak-anak Allah harus dari pihak Allah. Hal ini sama dengan kata percaya. Apakah percaya kita kepada Allah diterima atau dirasakan oleh Allah sebagai percaya yang benar? Hal ini sama pula dengan hal mengasihi Allah. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, apakah Allah merasakan dan mengakui bahwa kita mengasihi Dia? Maka, kita harus berurusan dengan Allah secara pribadi untuk mendapat konfirmasi dari Dia mengenai hal tersebut, yaitu apa penilaian Allah terhadap kita dan apa yang Allah rasakan mengenai kita terhadap dirinya. Kita tidak boleh dan memang tidak bisa bertanya kepada manusia, teolog, dan pendeta manapun. Masing-masing kita harus berurusan dengan Allah secara pribadi. Hal ini harus kita pandang sebagai hal yang selalu paling mendesak dan penting. Segala sesuatu bisa diabaikan jika sudah mempersoalkan hal ini, sebab ini menyangkut nasib kekal kita. Kepastian mengenai hal ini tidak bisa diselesaikan dengan percaya saja. Percaya masih bersifat spekulatif, tetapi mengalami langsung dengan Allah adalah kepastian yang lebih dari sekedar percaya dengan nalar. Dalam hal ini, orang percaya tidak boleh membiasakan diri merasakan apa yang dipercayai mengenai relasinya dengan Allah, tetapi harus membiasakan diri merasakan apa yang dialami dengan Allah, sebab Allah itu hidup dan pasti nyata. Sangat membahayakan kalau orang Kristen merasa bahwa yang dipercayai di dalam pikiran sudah berarti kebenaran hidup yang berkualitas, sejajar dengan pengalaman real dengan Allah. Mereka merasa sudah berkenan kepada Allah karena mempercayai Allah di dalam pikiran. Karena Allah sering seakan-akan tidak ada, mereka merasa bahwa Allah memang memberikan standar hidup demikian dalam berelasi dengan Allah. Tidak perlu ada pengalaman-pengalaman yang dinilai mistik. Cukup percaya saja, walau tidak ada konfirmasi dari Allah. Mereka merasa tidak perlu mendapat konfirmasi dari Allah, sebab yang penting mereka sudah percaya dan bisa memberi jawaban atau alasan mengenai keadaan hidup mereka tersebut. Ini adalah orang-orang Kristen yang berfantasi dengan Allah, tetapi tidak mengenal Allah dengan benar. Biasanya, teolog menjawab segala pertanyaan dan persoalan mengenai Allah hanya di atas kertas dalam karya-karya ilmiah di lingkungan seminari atau sekolah tinggi teologi. Jawaban-jawaban tersebut dibagikan kepada jemaat pada hari-hari pertemuan bersama. Hal ini diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga pada umumnya gereja-gereja mengenakan pola seperti ini sebagai budaya permanen yang tidak pernah berubah. Tanpa disadari, terbangun rezim di dalam gereja yang sangat dipengaruhi oleh ajaran yang diolah di seminari
di semua sekolah-sekolah tinggi teologi. Padahal, seringkali para pengolahnya adalah orang-orang yang berkarir dalam dunia akademis yang tidak jarang kurang bersentuhan dengan kehidupan real jemaat. Tidak dapat disangkal kenyataan adanya dosen-dosen di lingkungan seminari atau sekolah tinggi teologi yang menjadi pengajar dan mengolah doktrin hanya karena nafkah dan karir, bukan karena dedikasi yang murni bagi Allah. Bagaimana tulisan dalam Alkitab yang ditulis dalam pergumulan hebat menghadapi kehidupan secara real dapat dianalisa oleh pikiran orang-orang yang tidak mengalami kehidupan seperti penulis Alkitab. Kebenaran Alkitab tidak akan dapat dimengerti oleh pikiran yang masih duniawi dan terikat dengan mamon. Lukas 16 ayat 11. Menjadi budaya dalam kehidupan orang Kristen, relasi dengan Allah dirumuskan dalam bahasa akademis dan disampaikan kepada jemaat pada hari kebaktian di tengah liturgi selama 25-45 menit. Kadang-kadang menggunakan bahasa akademis yang hanya dimengerti oleh segelintir orang. Jangankan jemaat, pembicara sendiri kemungkinan tidak pernah mengalami Tuhan secara real, sebab mereka hanya mengolah Allah dalam pikiran atau menalar Allah di dalam karya-karya ilmiah di lingkungan seminari atau sekolah tinggi teologi. Bisa dibayangkan betapa berbahaya keadaan gereja hari ini. Tetapi dengan arogannya, banyak pembicara yang telah mencapai gelar tinggi di seminari atau sekolah tinggi teologi menyampaikan firman dengan kesan bahwa dirinya mengenal Allah dengan baik. Mengenal Allah hanya melalui pendidikan formal seringkali hanya sebuah teori. Seseorang bisa memiliki pemahaman Alkitab dari perspektif historis, perspektif linguistik, dan transmisi tekstual. Tetapi kalau tidak hidup di hadirat Allah secara real, maka sia-sia belaka.